Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Bayan Ulgi merupakan sebuah kota provinsi yang terletak di ujung barat Mongolia, yang diatur untuk menjadi wilayah unik, tempat di mana komunitas Muslim dapat mempraktikkan keimanan dan agamanya dengan aman dan terbuka. Provinsi ini diharapkan menjadi lingkungan yang ramah bagi umat Islam, dengan masjid, sekolah Islam, dan pusat budaya yang dirancang dengan baik, untuk mendukung kebutuhan agama serta pendidikan mereka. Presiden Mongolia dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa Bayan Ulgi adalah bukti pengabdian bangsa Mongolia terhadap keterbukaan serta keragaman. Bayan Ulgi dihuni oleh kurang lebih 90.000 jiwa, di mana mayoritas dari mereka adalah suku Kazakh yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, bahasa utama yang digunakan di kawasan ini adalah bahasa Kazakh. Bayan Ulgi terletak di kawasan yang terisolasi dari seluruh Mongolia dan dikelilingi oleh pegunungan. Sehingga setiap orang yang mengunjungi kota ini seperti telah melakukan perjalanan kembali ke masa 20 tahun yang lalu disebabkan kurangnya modernisasi. Bayan Ulgi adalah kawasan yang dilewati selama pertumbuhan pesat di kota-kota pertambangan lain yang ada di sekitarnya. Selain itu, rumah-rumah rendah yang terbuat dari batu bata lumpur serta pakaian dan adat istiadat tradisional Kazakh, semuanya turut berkontribusi pada kesan ketertinggalan kota ini. Kendati demikian, justru disinilah letak keindahan kota Ulgi dalam pesona pedesaannya. Bahkan, sebagian besar penduduknya masih menjalani hidup berpindah-pindah atau nomaden, dengan beternak sebagai mata pencaharian utamanya. Mereka sangat terbiasa dengan perpindahan musiman untuk mencari tempat-tempat yang sesuai guna memenuhi kebutuhan pangan dan pengembalaan ternak mereka. Bayan Ulgi adalah rumah bagi komunitas Muslim Mongolia, di mana sebelumnya bangsa Mongol sendiri dikenal sebagai mesin penghancur bagi wilayah umat Islam. Abad keemasan Islam yang terpusat pada nama besar dinasti Abbasiyah harus berakhir di tangan bangsa Mongol. Pada tahun 656 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1258 Masehi, serangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan menghancurkan kota Baghdad hingga rata dengan tanah. Sehingga pengetahuan yang dihimpun selama ratusan tahun dan tersimpan dengan rapi di perpustakaan Baghdad bernama Baitul Hikmah musnah dalam sekejap. Padahal, sebelum itu, dinasti Abbasiyah dengan segala kebesarannya telah menjadi kiblat peradaban dunia dalam berbagai bidang keilmuan, bukan saja di bidang agama, tetapi juga terkait dengan filsafat, fisika, kedokteran, dan lain sebagainya. Mongol dikenal sebagai penakluk legendaris dengan kebrutalan yang mengerikan. Kekaisaran Mongol menguasai wilayah seluas 24 juta kilometer persegi, yang berarti setara dengan 17,81% dari seluruh daratan bumi. Mereka berkuasa selama 150 tahun, yang berlangsung antara tahun 1206 dan 1368. Pada puncak kejayaannya, mereka menguasai seluas 33 juta kilometer persegi, dengan populasi yang diperkirakan mencapai 100 juta jiwa. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh daratan Mongolia, Cina, sebagian Burma, Rumania, Pakistan, Siberia, Ukraina, Belarusia, Anatolia, dan Kilikia. Karenanya, Kekaisaran Mongol disebut sebagai kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah dunia setelah Imperium Britania. Kekaisaran ini menghubungkan antara Asia dan Eropa hanya dalam waktu kurang dari 1 abad. Kendati demikian, setelah berhasil mengangkangi dunia,
pada gilirannya Mongolia mengalami kehancuran, menyisakan sepetak negara yang terkurung oleh daratan di Asia Timur, berbatasan dengan Rusia di utara dan dengan Cina di selatan. Dulunya, Cina dan Rusia menjadi bagian dari wilayah taklukan Mongol, tetapi kemudian dua negara ini berkembang melebihi Mongolia. Bahkan, nama Cina saat ini jauh lebih dikenal orang dibandingkan Mongolia itu sendiri. Pimpinan paling berpengaruh dalam lingkaran sejarah bangsa Mongol adalah Genghis Khan, sosok yang berhasil menyatukan bangsa Mongol yang tercerai menjadi sebuah kekaisaran besar, yang kemudian menguasai hampir seluruh wilayah Eurasia. Mereka bahkan berhasil meruntuhkan kekuatan Islam yang saat itu menjadi pusat peradaban. Tetapi pada akhirnya, cucu dari Genghis Khan yang bernama Berkay Khan memeluk agama Islam pada tahun 650 Hijriah atau 1252 Masehi. Dia menjadi orang pertama dari kalangan Raja Mongol yang memeluk agama Islam. Berkay Khan mewariskan kekuasaannya di Golden Horde setelah kakaknya yang bernama Batu Khan meninggal dunia. Kekuasaan Berkay Khan terletak di bagian barat laut yang sekarang menjadi bagian dari Rusia, Ukraina, Moldova, Kazakhstan, dan Kaukasus. Setelah Berkay Khan memeluk agama Islam, ribuan orang Mongol di utara juga ikut memeluk Islam. Berkay Khan adalah seorang Muslim yang taat dan menghidupkan Islam dengan membangun sebuah masjid di Sarai, yang merupakan ibu kota Golden Horde yang sekarang menjadi bagian dari Rusia. Dengan demikian, akhirnya, Berkay Khan mengubah sejarah kelam bangsa Mongol di mata dunia Islam. Berkat dirinya, tercatat bahwa bangsa Mongol tidak sepenuhnya sebagai bangsa yang menghancurkan umat Islam. Bahkan, Berkay Khan juga tercatat di antara orang-orang yang berhasil menyelamatkan dua tanah suci dari amukan Hulagu Khan. Dengan Islamnya Berkay Khan dan segenap pengikutnya, pada akhirnya membuat Islam menjadi agama yang diterima di Mongolia hingga saat ini. Sejauh ini, Islam di Mongolia telah dipraktikkan oleh sekitar 3 hingga 5% populasinya, di mana sebagian besar dari mereka tinggal di Provinsi Bayan Ulgi. Selain itu, sejumlah komunitas kecil Kazakh dapat ditemukan di berbagai kota besar dan kota kecil yang tersebar di seluruh wilayah Mongolia. Tetapi bagaimanapun, Bayan Ulgi tetap menjadi representasi dari toleransi, keterbukaan, dan keselarasan agama dan budaya yang beragam, yang kemudian menjelma sebagai harmoni yang mengagumkan di tanah Mongolia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.